Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini dalam rangka meningkatkan keilmuan dan keimanan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, judul yang akan kita bahas dalam rubrik Wanita Islami adalah muslimah menghadapi suami yang kurang dermawan. Pendengar yang budiman, suami adalah sosok yang mengemban tanggung jawab keluarga. Kewajiban suami dalam memberi nafkah kepada anggota keluarga sangat besar. Kewajiban itu mulai dari memimpin keluarga dan mengantarkannya kepada jalan yang benar menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan mendidik dan menasehati setiap anggota keluarga, kewajiban suami juga memenuhi kebutuhan hidup bagi istri dan anak-anaknya, baik kebutuhan lahir ataupun batin. Pendengar yang budiman, suami setiap hari bekerja keras untuk menutupi kewajibannya. Hanya saja kemampuan manusia ada batasnya. Manusia hanya dapat berusaha, dan hasilnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Ketika dalam keluarga terdapat sedikit kekurangan, maka itu adalah suatu yang wajar. Mungkin hal itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bersabar dan bersyukur. Maka hendaklah kita bersyukur dan terus bersabar. Pendengar rahimakumullah, dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menambah rezeki bagi pelakunya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sungguh azabku sangat pedih. Rezeki setiap orang telah ditetapkan, dan Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya, walaupun dalam masalah rezeki yang dijanjikan. Suami pasti berbeda-beda sikap dan tingkah lakunya dalam memainkan peran dalam keluarga. Kemungkinan paparan tanggung jawab suami di atas sedikit sekali bagi seseorang karena dia menemukan banyak hal dari sisi suaminya. Tetapi pemaparan di atas sudah cukup menyatakan arti penting suami dalam sebuah keluarga. Sehingga diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya aku memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya akan aku perintahkan kepada para istri untuk sujud kepada suami mereka." Karena besarnya hak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para suami atas istri-istrinya. Dengan demikian, posisi suami dalam ajaran Islam menempati posisi yang tinggi bagi istrinya. Pendengar yang budiman, perbincangan kedua tentang sifat bakhil atau pelit dalam Islam dipandang sebagai sifat yang buruk dan negatif. Penyakit ini banyak menghinggapi orang-orang yang memiliki harta, dan dia tidak mau menafkahkan harta tersebut kepada orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Bahkan, seorang dapat bakhil kepada dirinya sendiri dengan tidak memberikan hak pada tubuhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Lail ayat 8 sampai ayat ke-10. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan jalan yang sukar. Bakhil mendatangkan celaka pada pelakunya sendiri dan diharamkan dari banyak kebaikan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengajarkan umatnya
untuk selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat bakhil. Rasul mengajarkan agar kita berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa gelisah dan sedih, sifat malas dan lemah, sifat kikir dan pengecut, serta berlindung dibebani hutang dan dikuasai oleh orang lain." Pendengar yang budiman, seorang mukmin pun dilarang berbuat bakhil kepada orang lain, karena hal itu penyebab hancurnya kaum terdahulu. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang artinya, hati-hatilah kalian terhadap sifat bakhil, karena bakhil telah merusak orang-orang sebelum kalian. Sebaliknya, seorang muslim juga dilarang berlebihan dalam menyalurkan dan menghabiskan hartanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 29, "Wala taj'al yadaka magludatan ila 'unukika wala tabsutha kullal bast fataq'uda maluman mahsura." Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah engkau terlalu mengulurkannya, karena itu engkau menjadi tercela dan menyesal. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang seseorang berlaku kikir. Jadi tuntutan kegunaan harta pada hal yang bermanfaat, terutama pada perkara yang menjadi kewajiban. Suami bakhil atau suami pelit, sebutan ini kemungkinan terjadi pada diri seseorang apabila dia enggan memberikan harta yang dimilikinya untuk diberikan kepada istrinya sebagai nafkah kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, suami yang memberikan nafkah utama kepada keluarganya, tetapi ada beberapa kemauan yang belum terpenuhi oleh suami, maka suami tidak layak diberi sebutan sebagai suami pelit atau suami bakhil. Contoh suami yang rutin menafkahi keluarganya dalam hal makan, sandang, dan papan, walaupun kebutuhan papannya masih mengontrak. Apabila istrinya meminta untuk membelikan televisi atau laptop, tetapi suaminya belum memenuhi kemauan itu, maka suami tidak dikatakan sebagai suami yang pelit. Diumpamakan, seorang suami pelit secara hakikatnya, dia memberikan kebutuhan keluarganya dengan jumlah yang kurang, padahal dia memiliki harta yang cukup, bahkan lebih dari itu. Hanya saja apakah layak bagi istrinya yang menjadi pendamping hidupnya menyebarkan salah satu sifat buruk suaminya kepada orang lain dan khalayak ramai? Menyebarkan hal itu kepada khalayak dapat menyebabkan keretakan dan kehancuran keluarganya sendiri. Dua orang suami istri saling menyakiti satu sama lain dengan membuka aibnya kepada orang lain. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat." Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Tapi bukan berarti sang istri membiarkan sifat buruk melekat pada suaminya. Dia dan orang tertentu sajalah yang mengetahui hal itu untuk menasihati dan menolong suaminya dari sifat bakhil yang menyusup di lingkungan keluarganya. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan kita tentang muslimah menghadapi suami yang kurang dermawan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan sifat sabar dan syukur kepada kita semua. Dan semoga suami dapat memiliki sifat dermawan kepada istrinya. Juga sebaliknya, sang istri diberikan sifat qanaah dalam hidupnya, sehingga mahligai rumah tangga menjadi sakinah, mawaddah warahmah. Wallahu alam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.